Cuma mungkin kebetulan saya tinggal di Tanah Jaya, yang lain-lain tinggal di kecamatan di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat Sosial TV. Kita ketemu lagi di bincang-bincang lepas, tentunya dengan acara yang sama, ingin menggali, melihat seperti apa sih jadi camat itu di Kajang misalnya, dan hadir di samping saya. Mungkin kita mulai dulu ini Pak Camat, terkait gimana sih suka dukanya dulu menjadi camat di Kajang ini, karena Kajang ini termasuk adalah wilayah yang istimewa kalau di Kabupaten Bulukumba. Mungkin suka dukanya dulu menjadi camat di Kajang. Jadi terima kasih. Jadi selama saya di sini jadi camat di Kajang kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu ya. 2 tahun. Dilantik pertama kali 2 Januari 2020. 2020, kemudian ada proses yang namanya dikembalikan atau diunduh Kena juga 3 bulan, iya. ya 3 bulan, kemudian setelah itu kembali lagi di Kajang, dilantik sebagai camat yang periode kedua ini. Periode kedua. Di Kecamatan Kajang. Dengan bupati baru ya. Dengan bupati baru. Kalau kita berbicara masalah suka dan dukanya, karena saya selalu menganggap bahwa saya adalah bagian dari Kecamatan Kajang, bagian kita keluarga besar Kecamatan Kajang. Saya anggap tidak ada orang lain di Kajang, itu keluarga besar. Cuma mungkin kebetulan saya tinggal di Tanah Jaya, yang lain-lain itu tinggal di kecamatan, di desa-desa lain. Karena kan awalnya di Kajang itu cuma ada 5 desa. Jadi itulah keluarga besar kita semua. Saya rasa kalau dukanya, sukanya itu saya selalu menganggap itu tidak ada masalah kalau di Kajang. Kita bagian dari dia semua. Kalau berbicara masalah duka itulah karena kita tahu Kajang itu berbagai macam karakteristik. Dengan 2 sistem pemerintahan, satu adat dan sistem adatnya di Amato. Inilah yang terkadang ada sedikit ada gap di situ antara pemerintah dengan adat, karena setelah terkait kebijakan kebijakan terkadang kebijakan pemerintah di kecamatan itu beda sedikit dengan keinginannya adat di sana. Dan inilah senantiasa kita kerjasama supaya komunikasi kita jalan, supaya tetap tidak ada masalah selama ini. Adapun beberapa kali kita adakan pertemuan, insya Allah lagi ada halal bin halal atau pertemuan setelah lebaran. Karena adanya beberapa untuk pihak adat, pemangku adat di Kajang, karena ada beberapa pemangku adat yang terkadang sedikit beda dengan apa kebijakan dari kecamatan. Karena kan kita selain camat sebagai pimpinan di Kecamatan Kajang ini, kalau dalam porsi adat namanya Labiria. Labiria itu adalah porsinya adat yang ditempatkan di kecamatan, dan itu otomatis siapa yang menjadi camat itu menjadi Labiria ya. Nah itu yang saya maksud, mungkin karena Kajang ini ada keunikan di antara semua kecamatan di Kabupaten Bulukumba ini, tentunya kita menghadapi hal-hal yang unik juga di lapangan. Misalnya kalau bicara soal di Kajang ini, salah satu contoh misalnya saya ambil sampel pasca momen-momen politik, misalnya seperti kayak Pilkades atau pasca Pilcaleg, itu kan masyarakatnya itu terkadang ada riak-riak. Itu bagaimana kita sebagai camat? Apakah sudah pernah menghadapi hal ini, momen ini? Terima kasih. Saya ingat waktu 2 bulan setelah dilantik yang pertama sudah pernah. Waktu itu terjadi pada saat Pilkades, ada 10 waktu itu 2 tahun lalu di Kajang, dan kebetulan terjadi chaos atau masalah di sana. Yang lalu ini yang 2020 itu kebetulan desa Wontobaci. Di antara 10 itu ada desa yang sedikit berproses, dan dari awal juga memang sangat-sangat diwanti terjadi itu, dan akhirnya terjadi juga.
pada saat itu saya baru 2 bulan jadi camat di Kajang, dan luar biasa pengamanan di sana. Pengamanannya lebih dari desa-desa lain. Ya. Dan akhirnya karena situasinya kurang kondusif di sana, makanya saya bilang dikembalikan atau ditempatkan di Kajang masalah perhitungan suara. Oh, perhitungan suara di kantor camat? Kantor camat. Wah, sama dengan misalnya ada pilcaleg biasanya begitu juga. Iya, iya. Itu karena waktu itu perhitungan suara pertamanya di desanya, tapi dianggap tidak kondusif, terjadi masalah di sana, makanya saya suruh pindahkan, dan waktu itu sampai subuh. Tapi alhasil selesai. Alhamdulillah, dan waktu itu dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, sampai subuh. Wah, luar biasa sampai di Kecamatan Kajang hadir. Dan ada beberapa dari asisten dari Bulukumba, itulah yang mendasari sekarang, karena mungkin kita tahu setelah Lebaran ada Pilkades kembali di Kabupaten Bulukumba. Ya, tahun ini ada Kajang dapat berapa? Dapat kalau ada 7 desa. Nah, mungkin ada strategi khusus sebagai, kan kita sudah ada pengalaman nih sebagai camat yang pernah menghadapi itu, ada sedikit tantangan mungkin. Harapan tak, atau paling tidak ada strategi yang kita akan lakukan ke depan ini untuk menghadapi Pilkades lagi nih di Kajang. Ada, kalau tidak salah ada 7 desa ya yang bertepatan tahun ini. Iya. Oh, jadi harapan saya khususnya menjelang Pilkades bulan setelah Lebaran ini, saya selalu berharap dan saya selalu koordinasi dengan pihak Polsek, pihak Kapolres. Saya selalu mengingatkan bahwa terjadinya masalah dulu itu jangan sampai terjadi sekarang, karena bagaimanapun itu berdampak ke kehidupan masyarakat, khususnya ke perekonomian dan politik, khususnya kalau berdampak luas ya. Karena bagaimanapun juga Kajang, saya secara pribadi juga sudah pernah melakukan atau merasakan seperti itu. Betul, jadi ada sedikit pengalaman buat saya. Sudah mendarah daging. Ya, untuk ke Forkopimda, koordinasi. Saya selalu bahwa mungkin ke depan ini jangan sampai terjadi lagi, dan mungkin pihak mungkin ada triknya yang kita akan terapkan yang beda dengan yang tahun lalu. Ya, jadi trik-trik saya seperti ini. Jadi menjelang 1-2 hari atau 1 minggu sebelum, mungkin saya lebih intens ke masyarakat atau desa yang kita anggap lebih wilayah yang bersangkutan. Itulah mungkin itu trik-trik pertama. Ada sosialisasi di sana walaupun secara diam-diam, supaya jangan terjadi masalah yang 2 tahun lalu. Betul. Terjadi. Itu buat saya pengalaman yang luar biasa selama saya jadi camat kurang lebih 2 tahun, dan mudah-mudahan kejadian itu tidak terjadi lagi. Itu yang saya harapkan. Dan harapan saya mungkin ke Pemda Bulukumba supaya ada lebih perhatian lagi, khususnya ditambah perhatiannya terkhusus kepada Kajang. Khususnya Kajang, karena kita tahu Kajang selama ini agak keras. Dan bukan saja di momen Pilkades, tapi momen politik yang lain juga begitu. Selalu seperti itu. Kalau tidak salah dulu pilcaleg sampai petinya juga di itu ada beberapa desa. Itulah salah satu barangkali uniknya kegiatan Kajang. Keunikan 2 sistem di Kajang ini. Iya. Nah, itu mungkin kan selain Kajang ini adalah punya wilayah yang luas, punya masyarakat juga yang tergolong besar dengan bandingkan dengan kecamatan lain. Ada 17 desa tambah 2 kelurahan, yang tentu kita ini sebagai camat ya mungkin kalau mau ditanya-tanya, ada nggak rasa capek kita ini untuk melihat seperti apa di kondisi di lapangan? Kan luas nih wilayah ini. Tuh, ya kemudian tapi satu yang menarik juga, Kajang ini kalau tidak salah 9 anggota dewannya, 8 ya, dari dulu 9. Nah, itu yang menarik. Bagaimana sebenarnya perhatian ke Kajang ini? Uniknya memang Kajang ini sampai bisa begitu. Apa yang mungkin bisa kita petik bahwa masyarakatnya itu cerdas-cerdas dalam memilih atau gimana itu? Terima kasih. Jadi seperti kita tahu bahwa Kajang itu di antara kecamatan salah satu yang paling banyak anggota dewannya. Ada 9 kemarin. 9. Iya, karena ada 1. Bahkan 2 kemarin masuk calon sesi bupati ya. Iya. Tapi ada 1 gender waktu itu dari Kajang, Haji Murniati. Iya. Itu calon wakil. Iya, tapi kan sekarang sudah ada PAW, jadi saya 8. Saya 8 Kajang. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena Kajang itulah dari tadi saya bilang suatu keluarga besar.
Unik ya. Suatu keluarga besar. Pintar cerdas dalam memilih, tapi kok biasa ada perselisihan begitu. Ya. Jadi seperti itulah adatnya mungkin di Kajang, agak keras di sana. Atau hanya karena dipengaruhi oleh karakteristik ya mungkin. Salah satu karakteristik. Yang keras itu ya, keras. Itu karakteristik. Sebenarnya bukan politis di situ. Iya. Karakter saja. Itu orang Kajang. Kemudian kita pintar-pintar melihat situasi dan kondisi di lapangan, karena saya selalu menganggap bahwa Kajang itu selalu mengatakan setiap ke desa-desa bahwa tidak ada orang lain. Keluarga besar di Kajang. Luar biasa. Ketika ada masalah berarti kembali saya secara pribadi dan secara struktural sebagai camat pemerintahan, itulah saya yang bertanggung jawab. Iya. Jadi kalau ada masalah berarti kita buat masalah. Ya, gitu. Berarti ada ikatan emosional yang kita bangun selama ini, sehingga perjalanan selama 2 tahun ini saya melihat juga ini riak-riak di Kajang agak menepis. Yang kemarin-kemarin itu sedikit-sedikit ada lagi masalah di Kajang, ada sedikit ada lagi masalah. Nah ini 1 tahun terakhir ini bahkan ya saya dengar-dengar ya, kalaupun ada masalah itu bisa ditangkis seperti itu. Nah mungkin karena Pak Camat punya trip itu tadi soal selain menganggap bahwa masyarakat ini bagian dari keluarga, mungkin Pak Camat ada amalan yang bisa dibongkar-bongkar sedikit kepada penonton ini, termasuk kepada saya. Kan ini tidak gampang ini orang jadi camat yang pegangannya 2 ini, yang membenturkan ke adat dengan sebagai pemerintah pucuk pimpinan di camat. Mungkin ada amalan yang bisa dibongkar-bongkar selain trik itu tadi ya. Jadi begini, saya merasa bahwa saya mengangkat, saya dari dulu saya sampai sekarang di Kajang. Saya pernah jadi lurah di sini. Iya, jadi lurah berapa tahun? Kurang lebih 7 tahun. Wah, luar biasa 7 tahun. Itulah salah satu pengalaman. Mendarah daging. Mendarah daging buat saya, dan yang seperti dikatakan tadi bahwa itu ke masyarakat itu saya selalu tekankan, sekali lagi saya tekankan bahwa pertama tadi tidak ada orang lain di Kajang, kedua juga ada trik-trik khusus, sebenarnya tidak ada trik khusus, tidak ada amalan-amalan. Cuma selalu saya menganggap bahwa jadi pemimpin yang itu jangan baper. Oh, jangan baper ya. Itu yang paling utama. Jadi saya bisa menggarisbawahi itu. Jadi pimpinan jangan baper. Jangan baper. Iya. Jadi ini kan selain keunikannya Kajang, Kajang ini mendapatkan juga beberapa prestasi yang diraih, baik itu tingkat kabupaten, tingkat nasional. Ada beberapa juga program-program nasional yang masuk di wilayah Kajang. Nah, terkait dengan ini yang terakhir, kesiapan kita ke depan, harapan kita ke depan untuk selain daripada momen pilkada itu tadi, mengingat ke depan ini akan banyak momen-momen politik yang kita hadapi. Ini kata kunci karena kan saya mau bilang di Kajang ini bagaimana selalu bersih tegang, tapi menurut saya cerdas memilih, karena dari ukuran itu tadi anggota dewan sampai 9 orang, luar biasa satu kali. Mungkin harapan kita kepada masyarakat umum, baik yang di dalam Kajang itu sendiri atau di luar Kajang mungkin. Terima kasih. Jadi khususnya masalah pileg nanti. Ya, pileg nanti atau pilkades yang paling dekat ini mungkin. Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di luar itu pada saat pilkades nanti, tolong tabik nanti kembali ke desa masing-masing, karena ini merupakan suatu pesta demokrasi politik yang terbesar buat desa ini. Masing-masing kita pilih desa, kita pilih calon yang kita anggap yang terbaik. Mudah-mudahan bisa merubah desa yang 7 ini. Yang 7 desa. Ya, 7. Apakah di luar desa, di luar kecamatan yang tinggal di Makassar kembali pada saat banyak warga Kajang. Momen yang paling momentum itu supaya ikut memilih pada saat hari-harinya. Kedua, masalah pileg nanti, mudah-mudahan warga Kajang juga lebih cerdas memilih, kembali lagi mudah-mudahan apa yang selama ini kita pertahankan, dan mudah-mudahan selama ini kita pegang tidak ada masalah sampai pada
ya, tetap berpegang teguh ya di Kecamatan Kajang. Jadi yang harus kita sampaikan, yang harus kita klaster hari ini bahwa Kajang ini amang-amang saja kalau ada momen politik. Kalaupun ada riak-riak itu berarti itu bagian daripada proses itu lingkungan. Ya, saya mungkin cukup. Terima kasih banyak ini Pak Camat, rekan saya yang menurut saya sangat energik. Kemudian terpenting hari ini saya harus sampaikan ke khalayak ramai bahwa dimanapun kita berada, satu pesannya Pak Camat tadi, sebagai pucuk pimpinan jangan baper. Itu yang saya harus garis bawahi. Nah, saya kira sahabat Sosial TV, bicara soal Kajang ini adalah salah satu kecamatan yang unik di Kabupaten Bulukumba, yang terletak di paling timur juga di bagian Sulawesi Selatan. Dan tentunya kalau bahas soal Kajang pasti tidak akan ada habisnya juga. Nah, salah satu tadi yang dibahasakan oleh Pak Camat, terima kasih Pak Camat, sedikit kupasan-kupasan soal rahasia-rahasia di Kajang ini terkait dengan menjelang momen pilkades atau menghadapi momen politik. Pesannya Pak Camat, yang dari luar warga Kajang hadir kembali ke desa masing-masing. Dan saya juga berpesan kepada penonton sekali lagi, jangan baper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu juga itu.